Publik kembali dikejutkan oleh babak baru konflik yang menyeret nama Virgun Tambunan dan Inara Rusli. Ketika semua orang mengira kisah rumah tangga mereka sudah berakhir setelah perceraian dan masing-masing mulai menata hidup baru, justru sebuah rekaman CCTV misterius kembali menyeret nama mereka ke dalam pusaran kasus hukum yang semakin rumit. Rekaman yang disebut-sebut memperlihatkan kedekatan Inara dengan seorang pria bernama Insanul Fahmi kini menjadi bukti yang memicu laporan hukum saling berbalas. Bahkan lebih mengejutkan lagi, rekaman itu diklaim berdurasi panjang dan diduga berasal dari CCTV di rumah pribadi Inara. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang pertama kali mengakses rekaman tersebut? Yang membuat publik semakin penasaran, nama Virgun Tambunan yang kini telah menikah lagi, tiba-tiba dipanggil penyidik Bareskrim Polri untuk diperiksa sebagai saksi. Apakah mantan suami Inara ini mengetahui sesuatu tentang rekaman itu? Atau justru ada pihak lain yang diam-diam mengambil rekaman CCTV dari dalam rumah? Lebih mengejutkan lagi, konflik ini bukan hanya soal dugaan perselingkuhan. Kasusnya kini berkembang menjadi dugaan akses ilegal terhadap sistem CCTV yang bisa menyeret banyak pihak ke dalam jerat hukum. Di tengah semua drama ini, muncul pertanyaan besar yang membuat publik terus berspekulasi. Apakah rekaman tersebut benar adanya atau justru telah dimanipulasi? Jawaban dari teka-teki inilah yang perlahan mulai terungkap ketika satu persatu saksi dipanggil oleh penyidik. Dan fakta yang muncul justru membuka konflik baru yang tak disangka-sangka. Kehadiran Virgun Tambunan di kantor Bareskrim Polri pada awal April 2026 langsung menjadi perhatian publik dan media. Musisi yang dikenal lewat lagu-lagu melankolis ini datang mengenakan pakaian serba hitam dan topi. Tanpa banyak bicara kepada wartawan, Virgun langsung masuk ke gedung pemeriksaan untuk memberikan keterangan kepada penyidik. Belakangan diketahui bahwa kedatangan Virgun bukan sebagai tersangka, melainkan sebagai saksi dalam kasus dugaan penyebaran rekaman CCTV yang sebelumnya dilaporkan oleh mantan istrinya, Inara Rusli. Kasus ini sebenarnya bermula dari laporan yang dibuat Inara pada November 2025. Ia melaporkan dugaan akses ilegal terhadap rekaman CCTV rumah pribadinya yang kemudian diduga tersebar dan digunakan sebagai bahan laporan hukum oleh pihak lain. Yang membuat kasus ini semakin rumit adalah isi rekaman CCTV tersebut. Rekaman itu disebut-sebut memperlihatkan aktivitas pribadi Inara bersama seorang pria bernama Insanul Fahmi. Rekaman itu kemudian menjadi dasar laporan yang diajukan oleh istri sah Insanul, Wardatina Mawa, yang menuding adanya hubungan terlarang antara suaminya dengan Inara. Namun di sisi lain, Inara justru melaporkan balik dengan tuduhan ilegal akses, karena menurutnya rekaman CCTV tersebut merupakan data privat yang tidak boleh diambil atau disebarkan tanpa izin. Inilah yang kemudian memicu penyelidikan panjang. Ketika nama Virgun muncul sebagai saksi, publik langsung berspekulasi. Banyak yang bertanya-tanya apakah sang musisi memiliki akses terhadap CCTV rumah tersebut, mengingat ia pernah tinggal di rumah yang sama bersama Inara sebelum keduanya bercerai. Namun setelah menjalani pemeriksaan selama lebih dari 4 jam, Virgun akhirnya memberikan penjelasan kepada media. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan dengan akses CCTV tersebut. Menurutnya, semua proses pengambilan rekaman itu berada di luar kendalinya. Virgun bahkan menyampaikan kepada penyidik bahwa ia sama sekali tidak mengetahui bagaimana rekaman tersebut bisa diambil atau tersebar. Pihak kepolisian sendiri membenarkan bahwa pemeriksaan terhadap Virgun hanya sebatas menggali informasi yang mungkin ia ketahui tentang sistem CCTV di rumah tersebut. Dalam kasus seperti ini, penyidik biasanya akan memeriksa siapa saja yang memiliki akses terhadap perangkat CCTV, termasuk penghuni rumah, staf rumah tangga, hingga teknisi yang pernah memasang sistem keamanan tersebut. Karena itulah, Virgun dipanggil untuk memastikan apakah dirinya pernah mengakses atau mengetahui sistem tersebut.
Namun dari keterangan yang diberikan, Virgun menegaskan bahwa tidak terlibat sama sekali. Ia bahkan mengaku bahwa konflik hukum yang kembali menyeret namanya ini sebenarnya cukup berat baginya. Pasalnya setelah perceraian yang sempat menjadi sorotan publik, Virgun sebenarnya sedang berusaha memulai kehidupan baru. Ia bahkan telah menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Lindi Fitriana pada Februari 2026. Namun ketika semuanya mulai terlihat tenang, kasus lama yang berkaitan dengan mantan istrinya justru kembali mencuat. Situasi ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini sebenarnya masih jauh dari kata selesai? Apalagi pemeriksaan Virgun bukan satu-satunya perkembangan dalam penyelidikan ini. Sebelumnya, polisi juga telah memeriksa beberapa saksi lain yang diduga mengetahui asal-usul rekaman CCTV tersebut. Dan dari sinilah mulai muncul fakta-fakta baru yang membuat kasus ini semakin membingungkan. Salah satunya adalah keterangan seorang saksi yang disebut sebagai orang pertama yang mendapatkan rekaman CCTV tersebut. Kesaksian ini kemudian membuka kemungkinan bahwa rekaman itu mungkin diambil oleh orang yang sangat dekat dengan lingkungan rumah Inara. Jika benar demikian, maka misteri terbesar dalam kasus ini bukan lagi soal isi rekaman, melainkan siapa sebenarnya yang pertama kali mengambil dan menyebarkannya. Karena jika terbukti ada akses ilegal terhadap sistem CCTV pribadi, maka pelakunya bisa dijerat dengan pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan itulah yang kini sedang didalami oleh penyidik. Namun di balik semua proses hukum yang berjalan, publik justru semakin penasaran dengan satu hal yang belum terjawab. Bagaimana sebenarnya rekaman CCTV tersebut bisa sampai ke tangan pihak lain? Apakah ada seseorang dari dalam rumah yang sengaja mengambilnya, atau justru ada pihak yang diam-diam meretas sistem keamanan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat kasus ini terus menjadi sorotan. Dan ketika saksi berikutnya mulai diperiksa, sebuah fakta baru justru membuat konflik ini semakin panas. Karena orang yang disebut mengetahui asal mula rekaman tersebut ternyata bukan orang sembarangan. Setelah pemeriksaan terhadap Virgun Tambunan selesai, perhatian publik justru semakin tertuju pada satu hal yang belum terjawab. Asal mula rekaman CCTV yang menjadi inti dari kasus ini. Rekaman yang disebut memiliki durasi hampir 2 jam itu diduga berasal dari kamera pengawas di rumah pribadi Inara Rusli. Di dalam rekaman tersebut, menurut berbagai laporan media, terlihat aktivitas Inara bersama seorang pria bernama Insanul Fahmi. Video itu kemudian menjadi bahan laporan yang diajukan oleh pihak istri sah Insanul, yaitu Wardatina Mawa. Namun, yang membuat kasus ini semakin kompleks adalah fakta bahwa rekaman CCTV tersebut seharusnya bersifat privat. Artinya, hanya orang tertentu yang memiliki akses ke sistem CCTV di rumah tersebut. Karena itulah, fokus penyelidikan polisi kini bukan hanya pada isi rekaman, tetapi juga bagaimana rekaman itu bisa diakses dan tersebar ke pihak lain. Menurut sejumlah laporan media nasional, penyidik mendalami dugaan adanya akses ilegal terhadap sistem CCTV yang berada di rumah Inara. Jika benar rekaman tersebut diambil tanpa izin pemilik rumah, maka tindakan itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum digital. Kasus ini bahkan dikaitkan dengan potensi pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur tentang akses ilegal terhadap sistem elektronik. Situasi ini membuat posisi Inara menjadi cukup unik. Di satu sisi, ia dilaporkan oleh Wardatina atas dugaan hubungan terlarang dengan Insanul Fahmi. Namun di sisi lain, Inara justru melaporkan balik karena merasa privasinya telah dilanggar. Artinya, kini ada 2 perkara yang berjalan secara paralel. Yang pertama adalah laporan terkait dugaan perzinahan, yang kedua adalah laporan mengenai dugaan akses ilegal terhadap rekaman CCTV. Dan di tengah konflik hukum yang saling berbalas ini, satu nama lain ikut terseret. Virgun. Meski sudah menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat, publik tetap bertanya-tanya
mengapa mantan suami Inara itu ikut diperiksa oleh penyidik? Jawabannya ternyata berkaitan dengan masa lalu mereka. Saat masih menikah dengan Inara, Virgun pernah tinggal di rumah yang sama tempat CCTV tersebut dipasang. Karena itulah, penyidik perlu memastikan apakah ia mengetahui sistem keamanan rumah tersebut atau memiliki akses terhadap rekamannya. Namun, dari hasil pemeriksaan sementara, Virgun menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui bagaimana rekaman itu bisa diambil. Ia bahkan menegaskan bahwa proses pengambilan video tersebut berada di luar kendalinya sepenuhnya. Keterangan ini tentu menjadi penting bagi penyidik. Sebab jika Virgun benar tidak memiliki akses terhadap CCTV itu, maka kemungkinan besar rekaman tersebut diambil oleh orang lain yang memiliki akses langsung ke perangkat tersebut. Disinilah misteri baru mulai muncul. Beberapa sumber menyebut bahwa rekaman tersebut pertama kali beredar di lingkaran kecil sebelum akhirnya menjadi bukti dalam laporan hukum. Artinya, ada kemungkinan seseorang di lingkungan dekat rumah tersebut yang pertama kali mengakses rekaman itu. Spekulasi ini langsung memicu berbagai reaksi di media sosial. Banyak netizen mulai mempertanyakan siapa sebenarnya yang memiliki akses ke CCTV tersebut. Sebagian bahkan menduga bahwa orang yang mengambil rekaman itu kemungkinan merupakan seseorang yang bekerja di sekitar rumah tersebut. Komentar netizen pun mulai bermunculan dan menjadi viral. Salah satu komentar yang banyak dibagikan di media sosial berbunyi, "Kalau CCTV rumah bisa diambil orang lain, berarti ada orang dalam. Nggak mungkin tiba-tiba bocor sendiri." Ada juga warganet yang menyoroti sisi lain dari konflik ini. Yang jadi masalah sekarang bukan cuma isi videonya, tapi siapa yang berani ambil CCTV rumah orang. Sementara itu, sebagian netizen lainnya justru menilai bahwa konflik ini semakin rumit karena terlalu banyak pihak yang terlibat. Ini sudah kayak drama, ada mantan suami, ada pria lain, ada istri sah, ada laporan balik. Polisi pasti pusing. Komentar-komentar tersebut menunjukkan bagaimana kasus ini telah berkembang menjadi perbincangan besar di publik. Apalagi rekaman CCTV yang menjadi inti perkara disebut memiliki durasi panjang dan berisi aktivitas yang dianggap cukup sensitif. Karena itulah, penyidik kini harus bekerja ekstra hati-hati. Mereka tidak hanya harus memastikan keaslian rekaman tersebut, tetapi juga menelusuri siapa yang pertama kali mengakses sistem CCTV itu. Jika terbukti ada pihak yang sengaja mengambil rekaman tanpa izin, maka kasus ini bisa berkembang menjadi perkara pidana yang serius. Namun, di tengah semua penyelidikan ini, muncul satu fakta baru yang cukup mengejutkan. Beberapa sumber menyebut bahwa rekaman tersebut tidak langsung ditemukan oleh pihak yang melaporkan kasus tersebut. Ada seseorang yang diduga menyerahkan rekaman tersebut kepada Wardati Namawa sebelum akhirnya dijadikan bukti dalam laporan hukum. Siapakah orang yang pertama kali memberikan rekaman itu? Apakah orang tersebut memiliki akses langsung ke rumah Inara, ataukah ia hanya menerima rekaman itu dari pihak lain? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang kini sedang didalami oleh penyidik. Dan ketika satu saksi baru akhirnya diperiksa, muncul informasi yang justru membuat kasus ini semakin rumit. Karena saksi tersebut diduga adalah orang pertama yang mengetahui keberadaan rekaman CCTV tersebut. Jika keterangannya benar terbukti, maka teka-teki besar tentang asal rekaman itu mungkin akan segera terungkap. Namun, fakta yang muncul dari kesaksiannya justru membuka kemungkinan lain yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya. Dan disinilah cerita kasus ini mulai memasuki babak yang jauh lebih mengejutkan. Di tengah penyelidikan yang semakin kompleks, satu pertanyaan besar terus menghantui publik. Siapa orang pertama yang memegang rekaman CCTV tersebut? Karena bagi penyidik, menemukan sosok pertama yang mengakses rekaman itulah kunci untuk membuka seluruh rangkaian peristiwa dalam kasus ini. Jika seseorang mengambil rekaman dari sistem CCTV tanpa izin pemilik rumah, maka tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai akses ilegal terhadap sistem elektronik yang dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penyidik dari Bareskrim Polri pun mulai menelusuri jalur penyebaran rekaman tersebut.
Menurut sejumlah laporan media nasional, rekaman CCTV itu disebut tidak langsung muncul ke publik. Video tersebut awalnya hanya beredar di lingkaran terbatas sebelum akhirnya menjadi bukti dalam laporan hukum. Kasus ini kemudian menarik perhatian publik karena menyangkut kehidupan pribadi Inara Rusli serta pria yang disebut berada dalam rekaman, yakni Insanul Fahmi. Nama lain yang ikut masuk dalam pusaran konflik adalah Wardah Tina Mawa, yang diketahui merupakan istri sah dari Insanul. Wardah Tina sebelumnya melaporkan dugaan hubungan terlarang antara suaminya dan Inara. Dalam laporannya, ia disebut turut menyerahkan bukti berupa rekaman CCTV yang diduga berasal dari rumah Inara. Namun disinilah konflik menjadi semakin rumit. Pihak Inara justru mempertanyakan bagaimana rekaman CCTV rumah pribadinya bisa sampai ke tangan orang lain. Karena menurutnya, sistem CCTV tersebut berada di area privat dan tidak seharusnya dapat diakses oleh pihak luar. Situasi ini membuat penyidik harus menelusuri satu kemungkinan yang cukup sensitif. Adanya orang dalam yang memberikan akses terhadap rekaman tersebut. Beberapa sumber menyebut bahwa kemungkinan tersebut menjadi salah satu fokus penyelidikan. Jika benar rekaman itu diambil oleh seseorang yang memiliki akses langsung ke rumah atau perangkat CCTV, maka orang tersebut berpotensi menjadi saksi kunci dalam kasus ini. Spekulasi inilah yang kemudian memicu diskusi besar di media sosial. Nama-nama yang berkaitan dengan kasus ini menjadi trending di berbagai platform, termasuk X dan TikTok. Banyak netizen yang mencoba menebak siapa sebenarnya orang pertama yang mengambil rekaman CCTV tersebut. Sebagian warganet bahkan menyoroti kemungkinan bahwa rekaman itu tidak diambil melalui peretasan, melainkan melalui akses langsung ke perangkat DVR atau penyimpanan CCTV. Komentar netizen pun bermunculan dan langsung menjadi viral. Salah satu komentar yang paling banyak dibagikan berbunyi, "Kalau CCTV rumah bisa keluar ke orang lain, berarti ada yang punya akses langsung. Bisa jadi orang dalam." Komentar lain pun bahkan lebih tajam. Yang bikin heboh bukan cuma isi videonya, tapi siapa yang ambil CCTV itu. Kalau itu benar dari rumah, berarti privasi bisa bocor kapan saja. Sementara itu, sebagian netizen justru menyoroti posisi Virgon Tambunan yang kembali terseret dalam kasus mantan istrinya. Padahal saat ini Virgon diketahui telah menikah lagi dan berusaha memulai kehidupan baru. Komentar warganet pun cukup beragam. Kasihan Virgon, sudah punya kehidupan baru, tapi tetap kebawa masalah lama. Namun ada juga netizen yang melihat sisi lain dari kasus ini. Ini bukti kalau konflik rumah tangga selebriti kadang nggak pernah benar-benar selesai. Di tengah berbagai spekulasi tersebut, penyidik tetap berusaha menjaga proses penyelidikan agar tidak dipengaruhi oleh opini publik. Karena dalam kasus seperti ini, setiap detail teknis sangat penting. Penyidik perlu memastikan beberapa hal. Pertama, apakah rekaman CCTV tersebut benar berasal dari sistem keamanan rumah Inara? Kedua, apakah rekaman itu diambil secara langsung dari perangkat penyimpanan atau melalui jaringan internet? Dan yang paling penting, siapa orang pertama yang mengakses rekaman tersebut? Jika seseorang dapat diidentifikasi sebagai pihak yang pertama kali mengambil atau menyalin rekaman tersebut tanpa izin, maka orang tersebut berpotensi menjadi pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Namun hingga kini, identitas sosok yang pertama kali memegang rekaman tersebut masih menjadi misteri. Penyidik masih memeriksa sejumlah saksi yang diduga mengetahui alur penyebaran video tersebut. Dan di tengah proses penyelidikan itu, muncul satu fakta baru yang membuat publik semakin terkejut. Beberapa sumber menyebut bahwa rekaman CCTV tersebut tidak hanya berdurasi singkat, tapi mencapai hampir 2 jam. Durasi yang cukup panjang ini membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah seluruh rekaman tersebut benar-benar digunakan sebagai bukti, atau hanya sebagian potongan saja yang beredar? Pertanyaan ini menjadi penting karena dalam banyak kasus digital, rekaman seringkali dipotong atau disebarkan tanpa konteks lengkap. Jika hal tersebut terjadi, maka interpretasi publik terhadap isi video bisa saja berbeda dari kejadian sebenarnya. Inilah yang kemudian membuat kasus ini semakin sensitif, karena selain menyangkut persoalan hukum, kasus ini juga menyentuh ranah privasi dan reputasi pribadi. Dan ketika penyidik mulai mendalami sumber rekaman tersebut, satu kemungkinan baru mulai muncul. Kemungkinan yang bisa mengubah arah penyelidikan secara drastis.
Karena jika benar rekaman itu berasal dari akses langsung ke perangkat CCTV, maka pelakunya kemungkinan besar adalah seseorang yang pernah berada sangat dekat dengan lingkungan rumah tersebut. Fakta inilah yang membuat penyelidikan memasuki babak baru. Karena jika sosok tersebut berhasil ditemukan, maka misteri terbesar dalam kasus ini akhirnya bisa terjawab. Namun sebelum identitas itu benar-benar terungkap, sebuah perkembangan lain justru terjadi. Perkembangan yang tidak hanya mempengaruhi proses hukum, tetapi juga kehidupan pribadi para pihak yang terlibat. Dan perkembangan itulah yang membuat kasus ini kembali menjadi sorotan besar publik. Di saat penyelidikan terus berjalan, satu fakta lain perlahan mulai terungkap ke publik. Kasus yang melibatkan rekaman CCTV ini ternyata membawa dampak besar bagi kehidupan pribadi pihak-pihak yang terlibat. Salah satu yang paling merasakannya adalah musisi Virgun Tambunan. Meski dalam perkara ini ia hanya berstatus sebagai saksi, kenyataannya nama Virgun kembali menjadi sorotan publik karena keterkaitannya dengan mantan istrinya, Inara Rusli. Padahal, setelah perceraian mereka yang sempat menjadi perbincangan besar publik pada tahun sebelumnya, Virgun sebenarnya tengah berusaha membuka lembaran baru dalam hidupnya. Ia diketahui telah menikah kembali dengan seorang perempuan bernama Lindi Fitriana pada Februari 2026. Namun, di tengah kebahagiaan itu, kasus hukum yang melibatkan Inara justru kembali menyeret namanya. Dalam keterangannya kepada media setelah pemeriksaan di Bareskrim Polri, Virgun mengungkapkan bahwa konflik yang terjadi ternyata cukup mempengaruhi kehidupannya. Bahkan, ia mengaku bahwa rencana pernikahannya sempat tertunda karena situasi yang berkembang saat itu. Menurut pengakuannya, pernikahan yang semula direncanakan berlangsung pada Desember 2025 harus diundur karena berbagai persoalan yang muncul akibat konflik dengan Inara mencuat ke publik. Virgun mengungkapkan bahwa ia sempat meminta izin kepada keluarga calon istrinya untuk menunda pernikahan. Hal itu dilakukan karena pada saat yang sama, ia juga harus mengurus anak-anaknya, serta menghadapi berbagai persoalan yang muncul setelah konflik dengan Inara mencuat ke publik. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum ia tidak terlibat langsung dalam perkara rekaman CCTV tersebut, dampaknya tetap terasa dalam kehidupan pribadinya. Apalagi, dalam konflik ini terdapat banyak pihak yang terlibat. Selain Inara dan Virgun, ada pula nama Insanul Fahmi yang disebut berada dalam rekaman CCTV tersebut. Kemudian, ada pula Wardatina Mawa yang menjadi pihak pelapor dalam dugaan hubungan terlarang antara suaminya dan Inara. Sementara itu, Inara sendiri justru melaporkan balik terkait dugaan akses ilegal terhadap rekaman CCTV yang dianggap melanggar privasinya. Konflik yang saling berbalas inilah yang membuat kasus ini semakin kompleks. Bagi publik, situasi ini terlihat seperti drama yang terus berkembang dengan berbagai babak baru. Tidak heran jika setiap perkembangan kecil dari kasus ini langsung menjadi perbincangan besar di media sosial. Banyak netizen yang mengaku terkejut melihat bagaimana konflik rumah tangga yang awalnya bersifat pribadi, kini berkembang menjadi perkara hukum yang melibatkan banyak pihak. Komentar warganet pun semakin ramai bermunculan. Sebagian netizen merasa simpati kepada Virgun yang dianggap masih terus terseret dalam masalah-masa lalunya. Salah satu komentar yang cukup viral di media sosial berbunyi, "Virgun sudah punya kehidupan baru, tapi masih ikut ke bawah drama lama. Susah banget move on kalau masalahnya belum benar-benar selesai." Namun, tidak sedikit pula warganet yang justru menilai bahwa konflik ini menunjukkan bagaimana hubungan para pihak sebenarnya belum sepenuhnya selesai. Komentar lain yang cukup tajam menuliskan, "Kalau mantan masih sering muncul dalam kasus seperti ini, berarti memang masih ada banyak hal yang belum selesai." Ada pula netizen yang menyoroti sisi hukum dari kasus ini. Mereka menilai bahwa fokus utama seharusnya bukan pada isi rekaman,
melainkan bagaimana rekaman tersebut bisa diakses oleh pihak lain. Komentar tersebut berbunyi, "Yang lebih bahaya itu kalau CCTV rumah orang bisa bocor. Itu berarti keamanan digital di rumah bisa disalahgunakan." Pendapat ini juga sejalan dengan fokus penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Karena dalam kasus ini, dugaan akses ilegal terhadap sistem CCTV menjadi salah satu poin utama yang sedang didalami. Menurut beberapa laporan media, penyidik masih terus menelusuri jalur penyebaran rekaman tersebut serta memeriksa sejumlah saksi yang dianggap mengetahui asal-usul video itu. Sementara itu, Virgun sendiri mengaku bahwa komunikasi antara dirinya dan Inara kini mulai membaik, terutama dalam hal yang berkaitan dengan anak-anak mereka. Ia mengatakan bahwa keduanya berusaha menjaga hubungan yang lebih baik demi kepentingan anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa di balik konflik hukum yang sedang berlangsung, ada upaya dari kedua pihak untuk tetap menjaga komunikasi sebagai orang tua. Namun bagi publik, situasi ini justru menimbulkan banyak pertanyaan baru. Jika hubungan komunikasi mereka sudah mulai membaik, mengapa konflik hukum yang melibatkan banyak pihak ini masih terus berlanjut? Apakah kasus ini memang hanya soal rekaman CCTV, atau sebenarnya ada persoalan lain yang belum sepenuhnya terungkap? Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang, satu hal yang pasti adalah bahwa penyelidikan masih terus berjalan. Dan semakin banyak saksi yang diperiksa, semakin besar pula kemungkinan bahwa fakta baru akan muncul. Namun, tanpa diduga, menjelang tahap berikutnya dalam penyelidikan, muncul satu informasi yang membuat publik semakin penasaran. Informasi tersebut berkaitan dengan bagaimana rekaman CCTV itu akhirnya sampai ke tangan pihak yang melaporkan kasus tersebut. Jika alur penyebaran rekaman itu berhasil diungkap, maka teka-teki terbesar dalam kasus ini akhirnya bisa terjawab. Dan jawaban itulah yang kemungkinan besar akan menentukan arah dari konflik hukum yang sedang berlangsung. Namun, ketika fakta tersebut mulai tersingkap, ternyata ada satu detail penting yang justru mengubah cara publik melihat keseluruhan kasus ini. Detail yang selama ini luput dari perhatian. Dan ketika detail itu akhirnya muncul ke permukaan, cerita dalam kasus ini berubah menjadi jauh lebih mengejutkan daripada yang dibayangkan banyak orang. Memasuki babak terbaru dalam kasus ini, perhatian publik kini benar-benar tertuju pada satu hal yang paling krusial. Bagaimana rekaman CCTV tersebut bisa keluar dari sistem keamanan rumah pribadi. Karena dalam banyak kasus serupa, kebocoran rekaman CCTV biasanya hanya bisa terjadi melalui dua kemungkinan besar. Kemungkinan pertama adalah akses langsung oleh seseorang yang memiliki izin terhadap perangkat CCTV tersebut, seperti penghuni rumah, teknisi, atau orang yang pernah menangani instalasi sistem keamanan itu. Kemungkinan kedua adalah akses tidak sah melalui perangkat penyimpanan atau jaringan digital, yang dalam hukum Indonesia bisa dikategorikan sebagai tindakan ilegal. Inilah yang kini sedang didalami oleh penyidik dari Bareskrim Polri. Penyelidikan tidak hanya berfokus pada isi rekaman, tetapi lebih kepada alur bagaimana rekaman tersebut berpindah tangan hingga akhirnya menjadi bagian dari laporan yang diajukan oleh Wardah Tina Mawa. Jika alur ini benar, maka penyidik harus memastikan siapa orang pertama yang mengakses rekaman tersebut. Karena orang itulah yang kemungkinan besar mengetahui bagaimana rekaman tersebut diambil dari sistem CCTV. Dalam penyelidikan digital seperti ini, penyidik biasanya akan menelusuri beberapa aspek teknis, mulai dari perangkat penyimpanan CCTV, akses jaringan, hingga kemungkinan adanya salinan data yang dipindahkan ke perangkat lain. Jika ditemukan adanya akses tanpa izin, maka pelaku dapat dijerat dengan pasal terkait akses ilegal terhadap sistem elektronik. Hal inilah yang membuat kasus ini tidak hanya menjadi konflik pribadi, tetapi juga berpotensi menjadi perkara pidana di ranah digital. Di tengah penyelidikan yang terus berjalan, nama Virgon Tambunan sendiri kembali menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterlibatan dalam penyebaran rekaman tersebut.
Ia mengatakan bahwa kehadirannya di Bareskrim semata-mata untuk memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi. Virgon juga berharap agar proses hukum ini dapat segera menemukan kejelasan sehingga tidak lagi menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Karena baginya yang terpenting saat ini adalah menjaga kehidupan barunya tetap berjalan normal, terutama setelah ia menikah kembali dan berusaha fokus pada keluarga serta anak-anaknya. Namun di luar proses hukum yang berlangsung, perbincangan publik di media sosial justru semakin ramai. Kasus ini menjadi salah satu topik yang banyak dibahas oleh netizen. Sebagian warganet menilai bahwa konflik ini menunjukkan betapa rumitnya persoalan ketika urusan pribadi bercampur dengan teknologi dan hukum digital. Salah satu komentar netizen yang viral di media sosial berbunyi, "Zaman sekarang yang paling bahaya bukan cuma perselingkuhan, tapi juga rekaman digital. Sekali bocor, semuanya bisa jadi masalah hukum." Ada pula komentar yang menyoroti pentingnya keamanan data pribadi. CCTV itu untuk keamanan rumah. Kalau sampai bocor ke orang lain, berarti sistemnya harus benar-benar dievaluasi. Sementara itu, ada juga warganet yang melihat kasus ini sebagai pelajaran tentang pentingnya menjaga privasi di era digital. Sekarang semua terekam, jadi kalau ada kamera di rumah, kita juga harus tahu siapa saja yang punya akses. Komentar-komentar tersebut menunjukkan bahwa kasus ini bukan hanya menarik karena melibatkan figur publik, tetapi juga karena menyangkut isu yang sangat relevan di era modern, keamanan data dan privasi digital. Dan disinilah letak plot twist terbesar dalam cerita ini. Semakin jauh penyelidikan berjalan, semakin jelas bahwa inti dari kasus ini bukan sekadar isi rekaman yang menjadi perbincangan publik. Justru yang paling menentukan adalah bagaimana rekaman itu bisa keluar dari sistem yang seharusnya bersifat privat. Jika misteri tersebut berhasil dipecahkan, maka seluruh rangkaian peristiwa dalam kasus ini akan jadi jauh lebih jelas. Karena dari situlah akan terlihat siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas penyebaran rekaman tersebut. Namun hingga saat ini penyelidikan masih terus berlangsung. Penyidik masih memeriksa sejumlah saksi serta menelusuri jejak digital dari rekaman CCTV tersebut. Publik pun kini menunggu satu hal yang paling penting, kesimpulan resmi dari proses hukum yang sedang berlangsung. Apakah kasus ini akan mengungkap adanya akses ilegal terhadap sistem CCTV? Atau justru akan muncul fakta baru yang mengubah arah penyelidikan? Satu hal yang pasti, kasus ini telah menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa di era digital saat ini, privasi bisa menjadi sangat rapuh jika sistem keamanan tidak benar-benar dijaga. Dan bagi publik, cerita ini belum benar-benar berakhir. Karena jawaban akhir dari misteri rekaman CCTV tersebut kemungkinan baru akan terungkap ketika penyelidikan resmi selesai dan fakta sebenarnya akhirnya dibuka ke hadapan masyarakat. Pemirsa, kasus yang melibatkan Inara Rusli, Virgon Tambunan, serta beberapa pihak lainnya menjadi contoh bagaimana konflik pribadi dapat berkembang menjadi persoalan hukum yang jauh lebih besar. Mulai dari dugaan hubungan terlarang, laporan hukum yang saling berbalas, hingga misteri kebocoran rekaman CCTV yang kini sedang diselidiki oleh Bareskrim Polri. Publik tentu berharap agar proses hukum berjalan secara transparan dan adil, sehingga semua pihak mendapatkan kejelasan. Karena pada akhirnya yang paling penting bukan hanya siapa yang benar atau salah, tetapi juga bagaimana hukum mampu memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kita tunggu bersama bagaimana kelanjutan dari kasus ini dalam waktu dekat.